bersyukur, ku berdoa padamu Yesus. Engkau sangat baik bagiku. Kau selalu buka jalan untukku. Engkau sajalah yang patut dimuliakan. Shalom, Damai di hati. puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yesus yang baik dan selalu mengasihi kita sekalian umatnya. Malam hari ini Tuhan memperkenankan kembali kita sekalian jemaat Kolom 1 untuk beribadah bersama walaupun di rumah masing-masing. Untuk itu kami sebagai penyelenggara menyambut dengan sukacita kehadiran dan kebersamaan keluarga-keluarga Kolom 1. Dalam persekutuan ibadah Kolom di malam hari ini, sebagai informasi bahwa ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Desko Kolompoy. Mari dalam persiapan ibadah ini, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Selanjutnya diserahkan kepada Kadin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, pemuda remaja anak-anak sekolah minggu, Jemaat Kolom 1 Sobat Kristus. Baiklah ibadah kita pada malam hari ini, ibadah Kolom 1 kita akan mulaikan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan lalenya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Tabisan. Dengan persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadilah kiranya ibadah Kolom 1 Jemaat Sobat Kristus pada malam hari ini. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Puji-pujian. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita.
Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Saat ini kita akan mengaku dosa dan kesalahan kita. Kita seringkali banyak melakukan kesalahan kepada istri, anak, orang tua, tetangga, maupun teman-teman yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, maka Bapa di surga, Allah segala pengampun dosa kita, pasti akan mengampuni segala dosa yang kita perbuat. Kita angkat pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi. Kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan yang Engkau boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami datang kepadamu. Pulihkan kehidupan kami. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat melawan ketetapan-ketetapan-Mu. Oleh sebab itu sucikan tanah hati kami, Bapa. Seringkali kami menyakiti istri kami, anak, orang tua kami, teman-teman kami yang ada, maupun tetangga kami. Terlebih kami menyakiti hati Tuhan. Biar darah-Mu yang suci dan kudus memulihkan keadaan kehidupan kami semua, Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang sudi mengampuni salah dan dosa serta pelanggaran kami. Ini kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita angkat pujian. Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa atas pertolongan dan kasih-Mu, kesehatan, kekuatan Engkau masih berikan kepada kami dan kesempatan kehidupan. Biar kami selagi kami diberikan waktu oleh Tuhan, biar kami gunakan waktu ini benar-benar sungguh-sungguh datang kepadamu, melekat dan terus berharap kepadamu. Di mana pada malam hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu yang menghidupkan kami. Firman-Mu itu yang menyelamatkan kami. Firman-Mu yang merubah kelakuan kami. Firman-Mu yang memberikan kami damai dan sukacita. Pakai hamba-Mu Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Siaplah kami dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat pada Imamat 25 ayat 1-7. Judulnya Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai,
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapatkan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar dan yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang kita baru dengar tadi, di mana dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 7, di mana oleh Gereja Masih Injil di Minahasa membuat satu tema bulanan memelihara keutuhan ciptaan, dan tema mingguan tanah rahmat Allah bagi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tanah adalah bagian kerak bumi yang kita tinggal saat ini, di mana tanah sangat vital perannya bagi suatu kehidupan yang ada di bumi. Allah menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk tanah, sebagai bagian penting di mana manusia tinggal, hidup, dan melakukan aktivitas. Manusia membutuhkan tanah. Karena itu tanah memiliki nilai yang tinggi. Demi kebahagiaan dan kesuksesan, maka orang akan berusaha memiliki tanah dengan lokasi yang strategis untuk membangun rumah tinggal, sekolah, atau tempat-tempat usaha yang lain. Tanah juga digunakan untuk bercocok tanam, atau biasa kita sebut tanah merupakan tempat untuk mengolah hasil-hasil pertanian. Tanah memang unik karena tanah adalah berkat Allah untuk kehidupan kita manusia. Di negara kita Indonesia yang kita cintai ini, kita berdiri di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan, diberi kebebasan berkarya, serta menikmati anugerah kehidupan, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau yang ada di Indonesia. Jadi sangat luas Indonesia ini, memiliki pegunungan yang begitu banyak, gunung-gunung berapi yang mengandung hasil-hasil tanah vulkanis dari gunung berapi tersebut. Hal ini menjadi satu kebanggaan yang patut kita syukuri, karena setiap yang ditanam akan menghasilkan buah
yang dapat dinikmati dan memberikan kesejahteraan bagi orang semua manusia. Bahkan dari tanah itu manusia dapat menikmati kejayaan hidup karena hasil pertanian dan perkebunan. Ada berapa kata-kata dari seorang Koes Plus mengatakan dalam lagunya, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu menyatakan bahwa orang lempar pun kayu ke tanah itu bisa jadi tanaman. Begitu kaya, begitu subur tanah yang diberikan Bapa Surgawi bagi negara kita Indonesia. Realita masa kini dengan adanya tanah yang memberi kemakmuran, ternyata manusia terjebak pada sikap mengejar keuntungan. Di beberapa tempat tanah terus-menerus dipaksa berproduksi sehingga mengakibatkan lahan kritis yang berdampak pada kekurangan pangan. Sebaliknya ada lahan tidur yang tidak diolah, sengketa tanah yang berujung konflik yang berkepanjangan. Sementara ada orang yang memiliki banyak tanah, tetapi sebaliknya masih ada juga yang tidak memiliki tanah. Tanah dapat menjadi berkat tapi juga kutuk, sebab kemakmuran tanah bisa membuat orang menjadi lupa diri dari berpaling pada Tuhan. Karena itu manusia harus menghormati kemerdekaan tanah, memelihara keutuhan ciptaan Tuhan dengan cara menjaga, mengolah, dan melestarikan kesuburan tanah agar tetap memberi hasil yang maksimal. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dipilihlah tema minggu ini, Tanah Rahmat Allah bagi kehidupan manusia. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini Imamat 25 ayat 1 sampai 7. Secara umum menceritakan tentang bagaimana Tuhan memberikan berbagai hukum dan peraturan kepada Musa dan umat Israel. Imamat yang diambil dari nama salah satu suku Israel, yaitu Lewi, yaitu satu suku Israel yang secara khusus ditunjuk melayani dalam kemah Tuhan. Dan nama kitab Imamat diambil karena tanggung jawab para imam dan orang Lewi pada umumnya. Pokok dalam kitab ini ialah kesucian Allah, dan manusia harus hidup kudus dan beribadah supaya tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Allah Israel. Khusus Imamat 25 ayat 1 sampai 7 berbicara tentang tanah perjanjian yang akan mereka duduki sebagai berkat Allah. Karena itu umat wajib menghormati Allah dengan cara mematuhi aturan tentang tahun Sabat atas tanah yang bertujuan untuk memastikan bahwa tanah Israel benar-benar memberikan kesejahteraan. Untuk memahami hal ini, maka Alkitab diuraikan sebagai berikut pada ayat 1 Imamat yang kita baca tadi. Peraturan ini disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai, disebutkan secara istimewa di mana umat Israel dianggap tinggal di kaki gunung itu selama seluruh peristiwa yang diriwayatkan dalam kitab itu. Dan Gunung Sinai adalah tempat kudus bagi Tuhan menempatkan diri untuk berfirman kepada Musa
dan memberikan 2 loh batu atau 10 hukum Tuhan. Ayat 2 menyatakan bahwa tanah itu harus mendapat perhatian. Sesudah 6 tahun masa tanam, pemeliharaan dan panen, maka tahun ke-7 tanah dibiarkan tidak ditanami selama 1 tahun. Ayat 3-4, 6 tahun adalah masa untuk bercocok tanam, menikmati dan mengumpulkan hasil. Kemudian tahun ke-7 adalah tahun Sabat. Sabat merupakan hari perhentian penuh. Ketika tanah tidak dipaksa untuk berproduksi, humus tanah kembali dan tanah siap ditanami lagi. Tanaman dan rumput-rumput yang tumbuh selama tahun itu akan membuat tanah yang dibajak lebih kaya, humus, dan sangat subur. Di samping itu, sama seperti manusia beristirahat selama hari Sabat setiap minggu, demikian tanah mengalami Sabat setahun dalam 7 tahun. Sebagai tanda hubungan erat antara Allah dengan manusia dan antara Allah dengan tanah, di mana pemilik tanah yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ayat 5 dalam Imamat jelaskan, apa yang tumbuh sendiri menunjukkan secara tepat kepada gandum yang tumbuh sendiri ketika tanah dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja. Yang tidak dirantingi. Bandingkan ungkapan seorang nasir Allah dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5. Artinya tanaman yang tumbuh secara liar tidak dipakai untuk dirinya sendiri, melainkan diserahkan kepada Allah dan digunakan untuk sesama. Di samping itu, meninggalkan tanah hingga tandus adalah suatu yang sangat perlu bagi para petani yang tidak tahu tentang pupuk atau panen-panen perputaran. Dalam hal ini tanah tetap subur sebagai hasil dari pembentukan humus, sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme di dalam tanah. Humus memiliki kontribusi terbesar terhadap kegemburan tanah dan kualitas kesuburan tanah, sehingga mereka memperoleh panen-panen yang lebih baik. Imamat 6-7 menyatakan bahwa di tahun Sabat Allah tetap menjamin kebutuhan hidup manusia, yaitu memiliki tanah dan pekerjaannya boleh makan apa yang tumbuh sendiri di ladangnya. Keluaran 23 ayat 10-11, di mana tanaman itu diperuntukkan bagi orang miskin dan sisanya bagi ternak dan marga satwa atau binatang hutan. Jadi pada tahun Sabat mereka tidak akan lapar. Dengan mempraktekkan Sabat untuk tanah, umat Israel diingatkan bahwa tanah diberikan bukan untuk memuaskan kerakusan manusia, sebab tanah mempunyai hak dan keberadaannya sendiri yang harus dihormati agar tercipta keseimbangan alam. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami telah memuji-muji dan menyembah Engkau Bapa. Kami juga telah dilawati dengan firman-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Biar itu terus ditaburkan di tanah-tanah yang subur. Dan itu boleh berbuah-buah yang lebat, berbuah-buah yang berkualitas, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, biar setiap yang mendengarkan firman-Mu ini dikuatkan iman percaya mereka, supaya mereka semakin kokoh dan kuat teguh di dalam Tuhan, percaya meyakini bahwa janji Tuhan luar biasa, janji Tuhan pasti digenapi. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan kami Jemaat Kolom 1, Tuhan berkati kami dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum ibu, kaum bapa, biar kami tetap utuh, satu di dalam Tuhan, utuh keluarga yang menjadi keluarga yang diteladani, keluarga yang menjadi terang dan garam bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat pelayanan yang ada di Jemaat Sobat Kristus. Kau berkati pelayan dari kolom 1 sampai kolom 8, para penatua, para syamas, Kau berkati. Kau juga berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan yang ada di Jemaat Sobat Kristus. Bu Pendeta, Kau juga berkati Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan hikmat yang berasal daripada-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat negara dan bangsa tanah air Indonesia yang kami tinggal ini Tuhan, yang begitu subur Engkau berikan, yang begitu makmur, di mana setiap tanaman bisa tumbuh karena anugerah Tuhan. Kami berdoa biar Kau berkati kami, negara bangsa Indonesia, dari Presiden, Tuhan berkati para menteri, para gubernur dan bupati, camat, lurah. Tuhan pakai mereka sebagai wakil Allah di dunia ini, supaya hidup mereka benar-benar berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ini kita akan menerima berkat. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara kamu. Tuhan kiranya menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan kiranya mengawali langkahmu sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Demikianlah ibadah kolom 1 Jemaat Sobat Kristus sudah selesai. Dan atas nama pelayan khusus dan semua jemaat yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pertama, Bapak Desko Klompoy yang sudah menuntun ibadah ini dan telah membagi kebenaran firman Tuhan. Dan untuk yang kedua, adik Putri Mandik yang sudah membaca Alkitab. Dan terima kasih juga untuk keluarga-keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, Shalom. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku